Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Prasetya DH, di mana kalian bisa menemukan berbagai macam video eksplorasi yang tak hanya seru tapi juga untuk menarik untuk disimak. Di samping saya merupakan sebuah sumur, dan di sebelahnya lagi ada sebuah halaman yang terbilang luas. Nggak terlalu luas sih sebenarnya, tapi cukup untuk menampung beberapa mobil ya. Nah, di sebelahnya lagi itu ada sebuah bangunan 2 tingkat yang bercatkan putih. Bangunan ini sudah sekian lama terbengkalai, dan saya tertarik untuk melihat bagaimana keadaan bangunan yang dulunya merupakan sebuah studio makeup. Tapi sebelum memulai perjalanan, saya berpesan kepada kalian untuk mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe. Berikan pula like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Mari kita mulai. Yang pertama adalah bangunan 2 lantai yang atapnya itu sangat unik ya, tradisional banget, kayak atap joglo. Sementara di sebelahnya lagi itu ada bangunan 3 lantai yang sebenarnya belum selesai ya, kalau kita lihat masih berupa kerangka beton. Dan di halamannya ini sangat luas sih sebenarnya, ada banyak sekali tumbuhan, lalu di belakang itu kayak semacam parkiran ya, lalu ada sumur ini yang tadi itu. Nah, kita akan melihat lebih dekat bangunan yang terbilang misteris ini. Di sebelah itu ada banyak seng, kemungkinan dulu untuk memagari tempat ini. Kita lihat sekilas, catnya itu didominasi warna putih. Bentuk bangunannya itu terbilang klasik ya, putih, sementara pilar-pilarnya itu, tiangnya catnya merah. Sebelum masuk kita lihat dulu ke bagian depan ini. Ini penampakan bagian depan. Ini di bagian depan ini adalah studio makeup dan hias pengantin. Jadi kayak semacam jasa atau layanan makeup artis. Di bagian atas jendela itu bentuknya setengah lingkaran, ini seperti yang pernah saya temui di sebuah villa yang ada di Kaliurang. Nah, kita lihat, menengok ke bagian dalam itu, kita lihat ada piala, lalu ada tangga ya. Jadi kita nanti akan masuk ke bagian dalam. Di bagian depan ini ada wallpaper seperti ini ya, karena ini kan sebuah studio makeup. Lalu tembok-temboknya dihiasi oleh kayak semacam mural hiasan lukisan dinding. Kita nggak tahu apakah bisa masuk ke bagian dalam, sepertinya dikunci. Tapi di bagian depan ini sampingnya tidak terkunci. Di area sini tuh nggak ada akses untuk bisa masuk, tapi saya bisa melihat dari kaca ini ada beberapa barang. Sementara yang di depan ini, oh ternyata bisa teman-teman, jadi kita bisa masuk ke bagian dalam lewat pintu samping ini. Ini ada sebuah ruangan yang sudah porak-poranda ya, hancuran-hancuran seperti ini, dan baunya, udaranya sangat lembab dan pengap. Sebelum kita naik ke atas, karena ini 2 lantai ya, kita eksplorasi dulu di lantai 1, terutama di bagian belakang. Ini ada lukisan, kemungkinan ada tulisannya, gambaran Karissa. Jadi itu namanya, kemungkinan ada anak kecil yang bernama Karissa. Jadi gambarnya itu tadi yang sudah kita lihat, namanya berupa rumah dan ada kupu-kupuan.
Nah, ini ada ruangan lagi yang didominasi warna pink. Catnya itu garis-garis stripes ya, kombinasi warna pink muda dan pink tua. Lalu ada tulisannya Hello Kitty. Ada pintunya, aksesnya itu ada beberapa ya, ada 2 Hello Kitty. Jadi kemungkinan dulu ini dipakai untuk seorang anak kecil, karena kita bisa lihat ada kayak semacam stiker. Jadi anak itu atau cewek ya pastinya, kemungkinan besar dia adalah cewek. Di ruangan Hello Kitty ini saya melihat ada beberapa barang ya, yang masih tertinggal. Ini menjadi bukti jejak sejarah. Ada makeup ini, remove, ini apa ini? Face powder di bedak. Jadi kalau melihat barang-barang yang tersisa di sini, ini adalah milik seorang wanita. Lalu ada sabuk ya, sabuk. Wah, ada rekening Bank Mandiri, tapi ini sebenarnya rahasia ya teman-teman. Lalu barang-barang di sini tuh bisa menjadi petunjuk siapakah yang dulunya menghuni rumah ini. Ada sabuk, ada anting-anting. Ini ada bros ya, bros menara Eiffel. Oh, ini menarik teman-teman. Jadi ada bentuk gitu. Ini ada satu ruangan yang sangat gelap. Di kemungkinan ini adalah, kalau saya lihat ini ruangan toilet ya, atau kamar mandi. Lalu ada ruangan lagi di sampingnya. Oh, ini di sini agak horor sih tempat ini, di ruangan ini terutama, karena ruangannya gelap dan lembab. Lalu di bawahnya itu sudah ada genangan air. Lalu ada tempat lagi Hello Kitty. Jadi memang orang ini menyukai Hello Kitty. Lalu ada beberapa tunjuk lagi. Ini adalah sepatu anak-anak, dan ini merupakan dapur ya kalau kita lihat. Wow, masih ada foto seorang anak ya teman-teman. Ini dulunya merupakan anak yang dulu tinggal di sini, tapi sekarang entah bagaimana keberadaan orang itu. Oh, masih banyak barang-barang di sini teman-teman. Kita lihat bersama. Ini apa ini? Oh, ada kotak-kotak botol. Kemungkinan ini adalah obat-obatan. Dan ada perlengkapan rumah. Ini adalah wastafel ya. Ini ada pintu. Kita lihat apa? Ada apa di belakang? Wow, ada tangga lagi teman-teman. Jadi sepertinya itu adalah tangga untuk menuju ke atas. Tapi saya lihat ada ini juga sepeda. Menarik ya teman. Ada jam Angry Bird. Lalu ada foto pula. Itu adalah foto ibu-ibu yang sudah tua. Jadi itu mungkin nenek ya, nenek atau lalu ada pakaian celana jeans nenek yang mungkin pernah tinggal di sini. Nah, kita sudah melihat area di bagian bawah ini, tapi tadi itu masih ada area yang belum kita telusuri ya, tapi itu nanti kita simpan dulu. Kita nanti akan menuju ke atas. Ya, areanya itu bocor tempatnya teman-teman. Jadi kita naik dulu ke atas, karena tadi saya melihat tangga. Dan tadi kita juga sudah melihat sekilas. Oh, ada foto lagi teman. Foto ini menjadi petunjuk seseorang yang pernah tinggal di sini. Ada tas yang cukup besar. Lalu apa ini? Kayak semacam lukisan. Entah apa ini. Ya, kayak semacam hiasan gitu, hiasan dinding. Wow, ada
barang-barang di sini teman-teman. Menarik sekali teman-teman. Jadi ruangan ini ruangan di bagian depan kemungkinan besar dipakai untuk ruang tamu ya. Itu adalah studio yang tadi kita lihat. Di studio makeup artis rias pengantin. Jadi kalau misalnya kalian atau orang-orang yang ingin menikah, nah biasanya kan membutuhkan jasa seorang makeup artis atau MUA. Oh, lihat teman-teman, ada banyak sekali piala. Ini piala ini bisa menjadi petunjuk. Juara 1. Ini ada namanya juga, seseorang yang bernama Lisa. Piala ini merupakan sebuah penghargaan ya. Namanya adalah Clarissa. Oh, ada brosur-brosur juga. Ini brosur ini bisa merupakan petunjuk bagi kita. Oh, ini adalah brosur promosi ya. Sebenarnya bukan promosi tapi kayak semacam brosur kampanye. Karena ada tulisannya politik, jadi berkaitan dengan politik. Mungkin pilkada atau pemilihan calon legislatif. Jadi setelah kita melihat piala-piala ini, saya bisa menyimpulkan bahwa seseorang anak itu bernama Clarissa. Tapi siapa dia, saya kurang begitu tahu ya. Balinis. Ada tangga, ada keris ini yang menghalangi langkah saya, tapi saya akan nerobos dari bawah ini. Jadi kita naik ke tangga. Bismillah. Kita sudah melihat sekilas di lantai 2 ini warnanya didominasi warna pink. Lalu ada pintu seperti ini, harap tutup kembali. Oke, nanti saya tutup. Wow, ini ada barang-barang lagi. Oh, menarik teman-teman. Jadi kita bisa melihat peninggalan yang menjadi petunjuk. Saya nggak tahu ini sudah berapa lama bangunan ini terbengkalai. Ada pintu kaca, lalu ada toilet lagi. Rumah 9 menit. Toiletnya ada ininya, kayak air panas ya, air panas dingin. Di ruangan di lantai 2 ada beberapa. Yang pertama ini bagian paling depan. Wow, sudah banjir, banyak sekali genangan. Tapi saya harus berhati-hati teman, karena ini namanya genangan kan pasti licin ya. Ada lukisan licin dan kita jangan sampai terperosok atau terpleset ya. Wow, ada lagi barang-barang. Wow, menarik ini. Barang ini merupakan petunjuk. Ini ada cawet rider. Ini udah terbakar, entah kenapa terbakar. Aduh, foto-foto. Oh, fotonya album. Ada clear holder. Ini adalah kartu namanya. Ada bagian radiologi rangsang ya. Ada majalah gadis, majalah cewek zaman dahulu. Studio foto. Ini di bagian depan ya, kamar ini memanjang. Lalu di sampingnya itu adalah rumah tetangga. Sementara di sampingnya itu ada kayak kanopi ya. Jadi orang bisa duduk di atas itu.
balkon, jadi kayak semacam balkon. Kita lihat dulu penampakan balkon yang di atas itu, karena saya penasaran bagaimana view-nya. Kita sudah sampai di bagian atas ini balkon. Ini ada pintu untuk menuju ke bagian depan. Balkon ini ada pagar seperti ini. Lalu di sampingnya itu sudah ditumbuhi pepohonan ya sampai ke atas itu. Balkonnya sudah hancur. Dan di bagian depan itu buntu, nggak ada akses atau jalan ya. Tapi kita coba lihat dulu. Seperti ini teman-teman. Karena buntu jadi kita cukup melihat dari kejauhan saja. Oke, saya sudah melihat bagian balkon yang berada di lantai 2. Sementara di sampingnya itu lantainya ada 3. Ya, ada 2 jenis. Sekarang saya akan menuju ke ruangan yang lain karena masih ada ruangan yang belum kita telusuri. Mengenai informasi tentang tempat ini, tadi saya sudah sempat bertanya kepada beberapa orang yang berada di dekat rumah ini ya, atau tetangga, tapi mereka tidak memberikan informasi yang saya perlukan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Hati-hati, ini di sini ada kotak kayak semacam lemari ya. Ada pisau cukur. Nah, kita sudah melihat bagian depan, sementara tadi saya belum melihat bagian belakangnya ini. Di situ ada lukisan. Lukisannya itu stylenya kayak apa nih? Lalu ada barang-barang di bagian bawah ini. Ada jam, CD, kelengkapan komputer. Lalu ada folder-folder. Ini ada lemari ya. Banyak sekali CD di sini. Lalu seperti yang di lantai bawah tadi, dia bagian atasnya ada juga dapur ya, karena kita melihat, masih ada minuman guys, teman-teman. Ini fantanya itu masih penuh, sama sekali belum disentuh. Lalu ada minyak goreng. Berkaitan minyak goreng, sekarang ini kan minyak goreng sedang naik ya, tapi ini minyak gorengnya masih ada. Jadi itu sebenarnya sayang sekali karena sekarang itu minyak goreng sangat mahal. Lalu ada ruangan ini. Ada ruangan lagi di belakang itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Tenang teman-teman, jadi kita pelan-pelan saja mengeksplorasi tempat ini. Ada sandal wedges. Ini banyak sekali film ya, CD. Nah, itu adalah balkon yang sudah kita lihat bersama tadi. Ini lemari yang ada beberapa tingkatan rak, tapi sudah kosong ya. Kita lanjut. Banyak hal yang bisa kita temukan di sini. Ini ada ruangan yang sangat gelap. Di sini kayak semacam gang ya. Ruangan apa lagi yang ada di sini? Jadi ternyata tempat ini luas teman. Saya menemukan lagi ini tas ini sudah tidak berbentuk lagi. Di bagian atas ini sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan ya. Kita lihat view bagaimana penampakan dari atas ini. Seperti itu teman-teman, sudah sangat lebat sekali. Jadi memang ini tempatnya sangat luas teman-teman. Ada 2 bangunan. Ini ada ruangan lagi yang sudah kosong.
nggak ada barang-barang di sini, cuman toples, lalu ada karpet. Cukup luas ini kamarnya. Lalu ini adalah tangga yang kemungkinan tadi itu sudah kita lihat tangga ini dari bawah. Kita menuju ke kamar selanjutnya. Sandal. Ruangan ini ada di sebelah yang tadi itu, sama seperti halnya yang tadi juga sudah banyak pepohonan di jendelanya. Lalu ada kalender Wardah. Jadi ini adalah kalender tahun 2017. Berdasarkan barang-barang yang saya temukan, bangunan ini ditinggalkan sekitar tahun 2017. Itu kelihatan dari kalender yang barusan kita lihat. Lantai 2 ini, kita masih berada di lantai 2. Kita lihat dulu. Wow, banyak sekali sepatu. Ruangannya ini banyak sekali teman-teman. Ruangan yang bangunan di belakang ini lebih luas daripada bangunan yang di depan tadi. Ini sepatu anak-anak dan kardus-kardus yang masih tertinggal. Itu tangga menuju ke lantai atas. Ini masih kosong ya di area sini. Saya menemukan banyak sekali informasi setelah mengeksplorasi beberapa ruangan yang ada di sini. Jadi kita sudah melihat bersama tadi ya. Saya masih berada di lantai 2. Sementara saya akan naik melalui tangga. Tangga ini letaknya berada di belakang. Dan kita akan lihat bersama ada apa yang ada di lantai atas sini. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman bangunan yang belum sepenuhnya jadi ya. Kita masih berusaha untuk menuju ke lantai paling atas. Jadi seperti ini kondisinya. Masih ada parabola yang terpasang. Kalian lihat bersama, ini masih berupa bangunan yang belum jadi. Masih berupa pilar-pilar. Wow, lihat teman-teman, luas sekali. Dan kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan rumah ini atau bagaimana nasib pemiliknya. Di bagian atas ini ada dipan. Itu adalah bangunan yang sudah kita telusuri. Dari bagian atas ini sangat lapang ya apa view-nya, karena memang belum ada temboknya. Wow, ini luas sekali teman. Jadi sampai ke belakang itu sudah kayak lebat sekali, sudah menjadi hutan belantara. Atapnya tuh unik ya, bentuknya tradisional banget. Ini ada parabola Aura TV. Jadi kemungkinan dulu pemiliknya berlangganan TV kabel. Oke lah, karena kita sudah melihat bersama keadaan di lantai 3. Lantai 3 berupa bangunan yang belum selesai. Jadi sudah nggak ada hal lain lagi yang bisa kita lihat. So, saya akan turun untuk menuju ke lantai bawah ya. Jadi kita turun lagi. Karena tadi ada satu ruangan yang ada sepedanya ya. Saya belum melihat ruangan yang ada di sana. Mari kita lihat. Ruangan ini bangunannya belum jadi ya.
masih berupa tembok-tembok bata ya, tembok yang berupa batu bata yang belum disemet. Wah, ini ada ruangan. Di sini agak horor teman-teman. Ada beberapa barangnya itu berupa banyak sekali ya. Ini situ creepy sekali ini. Di bawah tangga ini adalah ruangan, sepertinya dapur juga. Ini ada sepeda anak kecil berwarna pink, lalu ada mesin, ini biasa buat fitness ya, atau lari pas sepedaan. Lalu ada barang-barang. Oke teman-teman, kita tadi sudah lihat-lihat bersama keseluruhan bangunan yang ada di kota Yogyakarta ini. Bangunan ini kemungkinan merupakan milik seorang makeup artist atau MUA. Itu tadi saya ketahui setelah saya melihat ada studio rias pengantin atau makeup yang berada di bagian depan itu. Lalu ada beberapa informasi menarik lainnya seperti keberadaan seorang anak kecil perempuan. Itu terlihat dari benda-benda yang tadi ada banyak sekali, misalnya sepatu berukuran kecil, lalu ada sepeda anak juga. Dan fakta menarik lainnya, anak itu kemungkinan menyukai karakter kartun Hello Kitty. Itu terlihat dari kamar yang sedang saya berada ini. Lalu rumahnya itu ada dua bagian. Pertama di bagian depan ada 2 lantai, sementara di belakangnya itu kemungkinan merupakan bangunan ekstensi, karena tadi saya lihat itu belum jadi sebelumnya. Ada 3 lantai. Karena kita sudah sampai di penghujung video, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa pula untuk menyaksikan video-video saya yang lain. Sampai jumpa di